Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, gimana Bang? Masya Allah. Ya Allah. Pangling. Saya pikir vokalis Noah. Oh iya. Nggak taunya vokalis Sabian. Sabian, vokalis. Ayus itu. Iya, vokalis ini apa namanya tuh? Nabawi. Oh iya. Keren banget Casrul. Mau kemana sih? Mau ada kajian. Bus gayanya milenial banget nih. Ya, alhamdulillah. Bener-bener beda banget. Biasa kan pakai baju koko. Dipinjemin. Oh, pinjemin. Mau gaul ya? Iya, biasalah. Ya, boleh aja. Walaupun tampangnya begini, yang penting hatinya. Oh, iya. Soleh gitu. Iya. Mudah-mudahan doain aja. Amin. Milenial boleh, tapi harus tetap soleh. Amin. Iya, udah. Doanya. Sukses acaranya ya. Amin, makasih banyak. Ya udah. Bang Budi juga sukses acaranya. Iya, sip. Habis syuting lagi? Iya, nanti mau syuting lagi kan abis ini. Acara apa? Acara rumah mama. Siap. Bareng. Iya, bareng ya. Ya udah. Boleh dia. Siap. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, keren juga Casrul ya. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja ubah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja ubah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di Ramadan Rumah Mama Dede. Iya, di rumah Mama Dede juga sudah hadir nih mah. Adik-adik, dede-dede. Dede dari Teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Hebat. Hebat. Keren ya, Mah. Al-Quran aja dihafal. Masih institut atau sudah berubah menjadi universitas? Masih institut ya? Masih. Dulu kalau di kampus Budu mah tahun 99 institut berubah jadi universitas semua mah. Tapi yang negeri ya, Iya, iya. Jadi Kuliah di mana Anda dulu? IKIP Jakarta. Jadi UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Jakarta jadi negara ya. Ya, IKIP Jogja jadi Universitas Negeri Yogyakarta. Ini juga belum berubah. Belum. IIKI. IKI. Masih institut. Masih IKI ya, Maya? Masih IIKI. Jadi belum berubah, gayanya masih sama. Tapi ada tadi betul dilihat di depan mah, ada teman kita mah, anak mama juga nih, yang gayanya berubah mah. Berubah gimana? Karena Keren banget, Wah. milenial mah. penampilannya beda. Iya, kita nggak usah sebut namanya ya, inisialnya aja, Cak Asrol ya. Iya itu namanya. Bajunya keren. Bajunya keren mah. Rambutnya diponi. Wah, rambutnya ditata dengan rapi, pakai hair stylist gitu loh mah. Keren banget, tampil beda dari yang biasanya mah. Bertanya mau kemana? Assalamualaikum. Mas Budu, Cak Asrol mau kemana? Biasa ada urusan anak muda, milenial katanya gitu. Wow. Bertanya, Dia merasa muda apa masih muda beneran? padahal wajahnya kolonial, tapi merasanya milenial. Parah. Iya. Ya dia bilang, wah penampilannya benar-benar beda deh mah. Kan rambutnya, bajunya juga benar-benar kekinian gitu loh mah. Kinian. Dia bilang, oh yaudah deh. Tapi bener lihat, ya udah nggak apa-apa Casrol. Boleh kita bergaya milenial, gaya milenial boleh asal tetap soleh. Amin. Itu yang Amin. kita harapkan. Mudah-mudahan ya. Oke, Silakan Nana. Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbi ajmain. Gaya milenial Boleh. boleh, tapi tetap soleh. Soleh. Masya Allah. Sekarang kan namanya zaman milenial. Zaman iptek, semuanya serba canggih. Cuman IT. Semuanya serba instan. Kalau zaman mamah dulu, kalau mau masak nasi, numbuk padi dulu. Waduh. Kalau zaman dulu pengen bikin peyek, tuh beras direndam 2 jam, 3 jam, tumbuk, diayak, tumbuk lagi. Sekarang tepung udah jadi. Udah ada. jadi. Kalau zaman mamah dulu, ngambil dulu kelapa, kemudian dikupas tapasnya, sambuknya. Dipotong tuh yang namanya batoknya, dicongkel, cuci, parut, peres. Zaman milenial mah udah jadi Udah santan ada, di ya. pasar. Udah jadi udah santan jadi. satu kotak. Di saset. Semuanya serba mudah. Masya Allah, zaman dulu mama kuliah tahun 67-an. Itu yang namanya ngirim surat seminggu dari Ciputat sampai Ciamis. Sekarang mah zaman milenial kalian mah halo. WA langsung nyampe. SMS langsung nyampe. Video callan langsung kelihatan. Masya Allah. Yang namanya zaman berubah. Semakin canggih. Dengan kudrat irodat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita manusia iptek, ilmu pengetahuan. Dengan otak yang Allah ciptakan, berkembang ilmu, berkembanglah pengetahuan kita. Sehingga jadilah zaman sekarang. Kalau dulu saya mau pergi sekolah jalan kaki. Kadang naik sepeda, ke pasar jalan kaki, pergi ke sekolah jalan kaki, paling banter naik sepeda. Kalian sekarang ada motor, ada gojek, ada ojol, ada taksi. Dengan mudahnya kalian panggil. La ilaha illallah, apa yang kurang hidup zaman sekarang? Semua serba mudah. Kalau zaman mamah zaman dahulu kala, kalau pengen makan belanja dulu, masak dulu, nungguin mateng, baru kita makan. Sekarang kalian malas tidak mau masak, tinggal halo pesan tinggal pencet pesan nyampe makanan ke rumah. Apa yang susah? Semuanya mudah dan serba mudah. Praktis. Bolehkah kita mengikuti zaman sekarang? Ya boleh. Bahkan saya berpikir, kalau kita tidak mengikuti zaman, yang rugi kita. Fasilitas ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Semuanya ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Yang namanya orang dulu jadi duit sungsang sumbel. Yang namanya sekarang mah mencetin HP doang, jadi YouTuber. Jadi dapat duit banyak, bahkan lebih kayaan mereka. Cuman begini-begini doang. Iya. Bener nggak? Iya. Begini-begini doang. Ya Allah Rabbi ya Karim. Dengan mudahnya Allah berikan fasilitas. Tapi kita wajib tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi dengan diri kita dengan kudrat irodat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita berpijak di tanah. Saya adalah hamba Allah. Saya sebagai seorang muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Maka saya diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah, rezeki dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka saya wajib bertanggung jawab kelak di hadapan Allah dengan apapun yang saya lakukan. Ini masalahnya. Boleh kita hidup milenial, boleh. Tadi Bedu bilang, Cak Asror bajunya keren, rambutnya keren, bajunya milenial, boleh. Perempuan, laki-laki ngikuti zaman baju milenial boleh, asal tetap sesuai aturan agama, nutup aurat kita. Iya. Laki-laki auratnya hanya pusat sampai lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Walaupun zaman milenial, pakaian tetap sebagai seorang yang soleh. Sebagai seorang yang solihah, tutup aurat dengan baik sesuai aturan agama kita. Walaupun kita sudah melambung dengan dunia kita saat ini. Dan fasilitas yang mudah segalanya serba ada. Tapi tetap kita berpijak di tanah, saya adalah hamba Allah. Aduh, luar biasa ya. Milenial boleh asal tetap soleh. Betul. Jangan gara-gara milenial kesolehan terjegal. Waduh. Nah itu salah. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede.
Baik jamaah, kita kembali lagi di Ramadan di rumah Mama Dede. Lanjutkan lagi mah. Ya. Gaya milenial boleh Dan asal soleh. tetap soleh. Oke. Apakah kita berpikir yang namanya orang yang soleh hanya diem di masjid ibadah, sholat, baca Quran doang? Tidak. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bergaul di masyarakat dan bersabar dengan gangguan mereka lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya daripada orang yang tidak bergaul di masyarakat dan tidak bisa mengatasi gangguan mereka. Apa maksud daripada hadis ini? Anda mu zaman kolonial, mu zaman milenial wajib bergaul dengan masyarakat. Iya. Jangan hanya menyendiri. Kenapa? Kita ini maksudnya manusia normal. Manusia normal itu manusia yang bermuamalah, bersosialisasi. Bersosialisasi. Betul. Kita ini tidak bisa tanpa orang lain. Jangankan pekerjaan kita, senyum aja, masya Allah butuh orang lain. Kan? Butuh, iyalah mah. Makanya tidak bisa, misalnya saya mah jadi orang soleh, diem di masjid, baca Quran aja, sholat aja. Kita kan butuh makan. Butuh Dari mana lah. kita makan? Itulah tadi hadis yang mengatakan, orang yang bergaul di masyarakat bisa mengatasi gangguan-gangguan mereka. Lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya daripada orang yang tidak pernah bergaul di masyarakat dan tidak bisa meredam marah kepada orang-orang yang mengganggunya. Jadilah kita bermasyarakat. Walaupun di zaman milenial tetap bermasyarakat, kita butuh orang lain kok. Betul Bang. Karena Islam agama yang seimbang. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jika kita bergaul dengan orang lain, kenapa? Diciptakan oleh Allah, kata Allah, untuk ta'aruf li ta'arofu. Saling kenal mengenal, saling memaklumi satu dengan yang lain, saling bergaul. Bahkan kita harusnya banyak berjumpa dengan orang lain. Harusnya kita banyak silaturahmi. Man habba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsaulah fi athari fal yasil rahimahu. Siapa yang pengen rezekinya banyak, siapa yang pengen umurnya panjang, banyak silaturahim. Artinya silaturahim ini bersosialisasi, bermasyarakat. Kita tahu si ini kelakuannya begini, ini kelakuannya begini, maka kita maklumi mereka. Walaupun zaman milenial tetap kita berpijak di tanah. Saya bergaul dengan orang, bagaimana ibadah kepada Allah, bagaimana berhablum minanas, itu kewajiban kita. Anda bayangkan zaman modern sekarang apa sih yang susah? Semuanya mudah. Ada berita di belahan dunia mana saat ini kita bisa tahu. Masya Allah luar biasa. Pengen ngirim duit dulu mah lama tuh melalui kantor pos seminggu baru nyampe. Lama banget. Sekarang kita pencet di HP, trek nyampe. Duitnya. Gampang banget. Gampang Bang. Gak ada yang susah, semuanya gampang. Tapi kita wajib bersyukur. Kenapa semua terjadi? Karena kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah berkehendak dalam sekejap, semua nikmat kita akan hilang. Makanya walaupun zaman milenial tetap berpijak di tanah, sebagai seorang muslim, jadilah muslim yang baik, muslim yang soleh, muslim yang solihah. Walaupun Anda di zaman milenial sekarang, waktunya sholat-sholat. Kan keren, pakaian keren, dandanan keren, nutup aurat, datang waktu sholat, masya Allah sholat kita di masjid. Hari gini gak ada alasan. Semua pom bensin ada musolanya. Ada Bang. Ada mukenanya. Ada juga di pinggir jalan musola masjid. Selama iman dalam dada, walaupun zaman milenial, waktunya sholat tetap sholat. Makanya walaupun tetap kita milenial hidup zaman sekarang, jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang sikap kita, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bersyukur kita kepada Allah, hidup zaman sekarang yang serba mudah, yang serba canggih. Masya Allah, dulu kalau ke Surabaya itu 15 jam. Sekarang 2 jam udah nyampe. Luar biasa kan? Masya Allah, apa yang kurang saat ini? Kalau kita yang hidup zaman milenial masih mengeluh juga, kurang apa lagi? Berarti dia kurang bersyukur. Kalau yang namanya kebaikan syukur adalah kufur. Orang tadi orang yang kufur. Padahal kalau syukur bukan buat orang lain, apalagi buat Allah, tapi buat kita. Masya Allah. Orang yang bersyukur kata Allah akan lipat gandakan pahalanya daripada kemarin.
Kebalikannya orang yang kufur, nauzubillah, azabku sangat pedih. Ini yang wajib kita ingat. Bersyukur hidup zaman sekarang, bersyukur dengan hidup serba mudah, serba gampang, tinggal pencet-pencet makanan datang, tinggal pencet-pencet nasi matang. Datang. Dulu kan zaman mama Majahra ngaronin Mah. heula. Waduh, masya Allah. Dibalik-balik lagi, Dibalik-balik dikipasin lagi, masukin ke dangdang, kukusan tuh. Panjang ya, Mah. Tungguin 1 jam baru matang. Prosesnya, ya Allah. Sekarang mah cuci, colok. Iya. Bikin uduk, colok, pakein aja salam sama sere. Iya. Gampang, Gampang, nggak ada Bang. yang susah. Iya, Dulu iya. yang namanya ngerebus daging, tungguin 2 jam, 3 jam, pegang lagi, masih keras. Sekarang masukin ada alat, begitu dimasukin setengah Panas. jam, 10 menit. Lembek tuh daging. Masya Allah. Apa yang susah? Nggak ada yang susah. Nah, itu dia, Kembali bagaimana mensyukuri nikmat dengan cara hadirkan hati kita. Bersyukur kepada Allah. Jadilah tetap orang yang soleh dan soleh itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Nah, amin. inilah mah akibatnya karena mungkin kaum milenial tumbuh di zaman yang serba mudah, tidak ada yang susah. Akhirnya dia sedikit sekali melakukan yang namanya usaha berjuang gitu kan. Betul. Mudah sekali mentalnya kena gitu mah ketika gagal, ya kan. Sehingga apalagi terpacu tergoda oleh yang di TV-TV, di iklan bahwa bisa kaya dengan cara yang instan, dengan cara yang Oke. tanpa harus berjuang gitu loh, Bang. Hidup adalah proses. Hidup adalah perjuangan. Jadi seumur begini aja kan dari bayi dulu. Iya, Mah. Benar nggak? Betul. Semua ada proses. Makanya benar kata Bedu. Anak-anak zaman milenial tidak pernah berpikir proses. Dia maunya instan. Jadi perjuangan mereka kurang. Tapi seandainya kita tanamkan akidah Islamiyah yang benar, mereka pasti tahu dengan proses tadi. Rasul mengatakan, umat yang terbaik di zamanku, lalu zaman sesudahku, lalu zaman sesudahku. Maksudnya apa? Kalau orang berpegang kepada Allah dan Rasulnya, itu akidahnya tetap mantap. Tapi kalau mereka maju tiap zaman, berkurang akidahnya, bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Bagi orang yang tidak mengkaji akidah Islamiyah. Ya. Karena sebagai seorang muslim, tentu kita kaji akidah Islamiyah, bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Rasul. Makanya ibadah yang diterima modalnya 2, ikhlas karena Allah, ittiba sesuai dengan Rasul ajarkan. Zaman kapanpun tetap modal daripada ibadah ini 2. Makanya kita kaji agama kita dengan baik, kaji Al-Quran, kaji sunnah Rasul, insya Allah hebat bagaimanapun zaman kita, canggih bagaimanapun alat-alat yang kita miliki, tetap kita berpijak di tanah, saya berasal dari Allah, hidup di buminya Allah, kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Ya, baik Mama. Nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Nah. Jamaah yang ada di studio, bagi Anda yang mau bertanya sama Mama, kami perbolehkan, tapi setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Yang ada di rumah, Bapak Ibu jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Baik. Ya, baik, silakan siapa lagi yang mau bertanya kepada Silakan. Bapak Dede? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Saidatul Hamdiah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Lutfia, Galau nih mah, ada apa Lutfia? minta tips untuk di zaman yang penuh dengan tantangan ini, gimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Gitu, Ya. Ma. Terima kasih. Bagaimana kata Lutfiah biar istiqomah? Jadi, mohon maaf, Pak, kita klarifikasi dulu. Zaman yang penuh tantangan. Tantangannya seperti apa yang kamu hadapi nih? Di zaman seperti ini. Tantangan yang seperti apa? Kayak cara berpakaian dan pergaulan. Oh, tantangan, Pak. Banyak Oke. tantangannya, Pak. Bagaimana biar istiqomah Lutfiah? Anda lihat surat Al-Ahqaf 13. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengatakan saya sudah beriman benar-benar kepada Allah, lalu istiqomah dengan imannya, kata Allah kamu jangan khawatir, jangan takut, aku bersama denganmu. Caranya bagaimana? Anda lihat Lutfiah dalam Ali Imran 102.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya biar kita istiqomah, kata Allah dalam ayat ini, jadilah kita orang yang takwa. Tapi takwa yang benar-benar. Bukan takwa takut sama mertua. Bukan, itu mangarang. Iya. Takwa yang benar-benar takwa yang tadi saya katakan tandanya dalam Ali Imran 134 135. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di 135 banyak bertaubat, tidak mengerjakan kesalahan lagi karena tahu itu adalah salah. Sekarang bagaimana caranya? Kata Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang benar-benar takwa. Mana syaratnya? Anda lihat di belakang. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya senang susah kita ibadah. Bahagia sengsara kita ibadah. Punya duit nggak punya duit kita ibadah. Sakit sehat kita ibadah. Sampai datang kematian, ibadah yang istiqomah. Sedikit tapi continue kita lakukan. Insya Allah artinya orang yang cerdas. Rasul mengatakan orang yang banyak mengingat kematian. Itulah yang istiqomah lutfiah. Karena saya akan mati, maka saya ngomong begini, Allah ridho enggak? Dipertanggungjawabkan. Karena saya tahu akan mati, berlaku begini, Allah ridho enggak? Karena saya akan mati, bersikap begini, Allah ridho enggak? Makanya omongan kita, sikap kita, perilaku kita selalu dipikirkan. Karena kita tahu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Begitu lutfiah. Iya, oke. Sedikit gak apa-apa, asal terus menerus ya, Ma. Asalkan jangan besar. Maksudnya bukan hanya sedikit. Seandainya dimulai sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya, Ditambah misalnya malam ini tahajud cuma 2, besok 4. Jangan lu pikir 2 sampai mati kapan naiknya. Ya Allah. Kan Rasul mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Mau untung merugi? Mau untung. Naik dong ibadah kita. Oke, ya. Oke. Oke, terima kasih dia. Untuk pertanyaannya silakan, siapa lagi setelah dia yang mau bertanya? Selanjutnya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, Iza. Mama galau nih, Ma. Ada apa? Saya kan ada keinginan untuk berhijrah, ada niatan untuk berhijrah. Nah, tapi lingkungan pertemanan saya tidak mendukung hal itu. Nah, tapi saya juga nggak mau meninggalkan mereka. Bagaimana agar supaya hijrah saya jalan, tapi tidak kehilangan teman-teman saya? Ya. Oke. Silakan, Ma. Iza, Rasul bersabda, kalau kita punya teman, silahkan dengan siapapun. Tapi kalau kita bersahabat, pilih-pilih sahabat. Diri kita dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kita bersahabat. Hadis Nabi yang lain mengatakan, kalau kamu bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal cium wangi. Kalau bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak membantu ngelas, kalian akan mencium bau asap. Punten. Kalau seandainya kamu berpikir, pengen hijrah tapi tidak meninggalkan teman-teman ini. Kalau teman-teman ini berpengaruh buruk, memasarkan, lebih baik pindah. Karena walau bagaimanapun kamu merasa awalnya dia mah jelek, saya mah nggak ikut. Lama-kelamaan karena bergaul merasa itu benar. Bisa terkontaminasi. Makanya tidak akan Anda bisa berubah total. Sekali lagi, tidak akan Anda bisa berubah total kalau tetap bergaul dengan dia. Rasul mengatakan diri seseorang dinilai dengan agama saudaranya. Makanya memasarankan kalau benar pengen hijrah dengan yang baik, tinggalkan teman-teman yang tidak baik, bergaul dengan yang baik. Itu akan aman buat Anda. Karena kalau Anda tetap bergaul dengan mereka, minimal akan terkontaminasi dengan mereka. Bahkan maaf, kita merupakan bagian dari mereka. Payah dan ini merugikan diri kita. Total kita akan hijrah karena Allah, pasti Allah berikan teman yang lebih baik daripada teman-teman ini. Oke. Jadi jangan sampai kamu terpengaruh oleh lingkungan, kalau bisa kamulah yang mempengaruhi lingkungan. Begitu Karena yang namanya hijrah adalah meninggalkan ya, Ma. Betul. Yang buruk, yang jelek semua ditinggalkan. Hijrah itu 3. Yang pertama, hijrah itu meninggalkan perbuatan. Yang kedua, hijrah itu meninggalkan pergaulan.
pergaulan. Pergaulan. Yang ketiga, hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pertama meninggalkan perbuatan buruk jadi baik. Yang kedua meninggalkan pergaulan yang buruk berubah kepada pergaulan yang baik. Jangan bertahan dengan yang itu, oke? Oke. Berarti Oke. bisa gabung sama para milenial, komunitas-komunitas hijrah zaman sekarang banyak banget. Sangat banyak. Dan mereka berbuat baik. Ya, Masya Allah. Mah, berarti untuk milenial kita boleh terbuka nih Mah ya untuk berbagai kemajuan teknologi, pengetahuan semuanya. Tapi untuk membentengi dirinya itu dengan iman dan takwa kita. ya, Mah? Makanya kalau seandainya dari awal, dari kecil dididik dengan agama yang baik. Atau misalnya maaf dalam tanda kutip. Lagi kecil belum, kenapa tidak kita hijrah udah remaja kan banyak. Ya. Jangan jauh-jauh. Para sahabat Rasul yang ada di Mekah pada saat itu. Kan mereka udah usia 40, 50, 60, 70. Begitu Islam datang, mereka yang hidup di zaman jahiliyah sangat rusak. Tapi dengan mereka masuk Islam, langsung tadi kata beduk, kafah. Kafah, Mas. Semuanya berubah. Jangan Anda bilang begini, bagaimana akan berubah dari kecilnya yang ada dasar? Tidak bisa. Kalau Allah berkehendak berikan hidayah, kenapa tidak? Makanya hidayah wajib kita cari, bukan ditungguin. Itu buktinya para sahabat di zaman Rasulullah kan udah pada tua. Iya. Begitu masuk Islam, kayak Umar, tadinya akan membunuh Rasul karena benci. Ya Begitu dia mendengar adanya bacakan ayat Al-Quran, langsung dia pembela Islam. Bahkan dia adalah singanya padang pasir. Hebat. Masya Allah, Mama kalau gitu nanti boleh kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Jamaah-jamaah milenial nih yang ada di studio tentunya mau nanya lagi kan sama Mama. Boleh banget, tapi kita akan lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah TV One kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, silakan manfaatkan kesempatan lagi untuk bertanya kepada Mama Dede. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisnia Wahdatul Munah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih mah. Nislia. Iya, Ada apa Nislia? Panggilannya siapa kamu? Hisnia. Hisnia. Nisnia. Akhirnya hari Senin ya? Hisnia. Beda ya? Silakan. Jadi Hisnia. gini, zaman sekarang itu kan banyak ya mah wanita yang berhijab gitu. Kemudian memilihnya pakaian yang trendy, yang ngetren gitulah ya. Tapi itu pakaiannya ketat. Lalu seseorang itu dalam beribadahnya rajin gitu, sholatnya rajin, ngajinya rajin. Nah, cara berpakaian tersebut apakah mempengaruhi pahala ibadahnya? Gitu. Bagaimana Nisnia cara kita berpakaian? Nisnia lihat Al-A'raf 26. Ya Bani Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Walibasut taqwa zalika khair. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian. Apa Nisnia fungsi pakaian? Yang pertama kata Allah nutup aurat. Yang kedua sebagai perhiasan. Yang ketiga pakaian takwa yang terbaik. Yang namanya pakaian nutup aurat. Kata Nisnia sekarang banyak yang merketeng-teng. Pating pecotot. Aduh. Bahannya kaos. Ngepres. Kayak lontong. Gue yakin Ijul sama Joko demen ngeliat. Masya Allah. Ini yang salah. Jadi otak-otak kaum laki-laki ini membayangkan sesuatu yang negatif. Iya. Seandainya bungkus lontongnya dibuka. Oncom dalamnya Mama. Bentuknya kayak begitu. Artinya ini salah. Nisnia nanya. Nanya nih mah. Yang kedua ini fungsi pakaian ini perhiasan. Perhiasan. Boleh pakai pernak-pernik? Iya Biar boleh. kelihatan cantik. Ornamen. Tapi yang ketiga pakaian takwa yang terbaik. Bukan hanya nafsu kita. Biar kelihatan cantik, biar kelihatan wah kata orang dengan pakaian tadi. Tapi pikir mana tanda orang takwa. Kendalikan hawa nafsu. Walaupun pengen indah, bagaimana indahnya, apa kata Allah benar nggak? Kita ibadah nutup aurat dengan pakaian yang layak. Insya Allah
Kalau seandainya ibadah kita syarat rukunnya terpenuhi, nilainya bagus. Cuman dalam sisi yang lain, pakaian dia merusak daripada perintah Allah. Artinya ibadahnya tidak terpengaruh. Tapi pakaianlah yang merusak daripada pahala dia. Jelas nggak Nia? Iya. Jadi beda jalur. Jadi sayang sekali ya, ibarat rumah, dapurnya sudah bagus, kamar sudah bagus, ruang tamunya bobrok ya, Mas. Ya Allah. Makanya harus semuanya. Makanya tadi kata Om Bedu kafah. Iya. Gitu Iya, ya. Ma. Oke, Nia. ya. Iya. Oke. Setelah Nia, Iya. Silakan. Berdiri. berdiri ya. Kalau udah mau turun berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadra Aulia Naim dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih mah. Ada apa Nadra? Zaman sekarang itu kan mudah gitu untuk berinteraksi, mau sesama jenis maupun lawan jenis gitu mah. Nah tipsnya gitu mah biar kita tetap jomblo sampai halal gitu mah. Di antara pertempuran ayang-ayangan sekarang gitu mah. Ayang-ayang. Belajar sama Nandra. Belajar sama Zara nih jomblo sampai sekarang. Nandra, lihat. Menjaga nggak boleh pacaran, Mas Bedu. Ya kan, Ma? Dilihat dalam surat An-Nur ayat 32. Wa kullil mu'minina yagdudna min absorihinna wa yahpadna furujahunna. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Begitu pula Allah berfirman buat para muslimat, tundukkan pandangan kalian, jaga kemaluan kalian. Artinya Nandra apa maksudnya? Walaupun zaman milenial tuh mata jangan jelalatan. Makanya mama sarankan kalian jangan suka dipoto. Masukin medsos. Dengan bentuk tubuh yang biar orang menarik. Itu akan membuat orang lain melihat Anda. Bisa-bisa mata mereka dari mata turun ke hati. Ini cewek bentuk tubuhnya keren. Ini cewek gaya berdirinya luar biasa menarik. Karena setan datang menggoda kaum laki-laki. Tidak sedikit Nandra zaman sekarang. Gara-gara medsos mereka berbuat zina. Kalau kita pengen jomblo bersih terus. Jangan pamer kecantikan. Jangan pamer di medsos foto-foto kita, tutup. Medsos cukup hanya untuk komunikasi. Kebutuhan yang benar-benar sekarang dibutuhkan. Bukan hanya buat permainan. Bukan hanya buat kesenangan. Karena kesenangan dunia itulah setan yang mendorongnya. Nandra. Jadi artinya Nandra bukan berarti kamu tidak boleh berinteraksi. Boleh. Tapi memilah dan Memilah. memilih. Siapa dia? Kalau dengan laki-laki, cut. Cuman kadang-kadang salah. Salah nomor. Salah nomor ya, Mas. Pura-pura aja salah sambung ya, Mas. Iya. Terus sama dilayanin. Jadi Diterusin. Iya. Itu salah. Nadra, pokoknya Nadra tenang aja. Nadra gabung aja di Jovila. Apa tuh? Jomblo Fisabilillah. Waduh, kayak Syahid dong, pejuang kayak jihad dong, fisabilillah. Karena memang menjadi jomblo. Kayaknya Nandra bergabung sama dia, ketua gengnya dia tuh. Iya, Nandra. benar. Masya Allah. Karena memang untuk Ada menjadi perkumpulan baru, komunitas baru. Sekali lagi apa namanya? Jovila. jomblo Fisabilillah. Karena memang benar Bang, untuk menjadi jomblo sampai halal tuh memang seperti orang jihad, Bang. Iya. Berjuang gitu ya, Bang ya. Iya Tapi jangan khawatir. Yang penting kita bergaul dengan baik. Jangan di luar aturan agama. Mohon sama Allah yang terbaik. Makanya peribahasa mengatakan, kalau udah jodoh Bang nggak bakalan kemana. Iya. Ya kan? Yakin Nah, aja. nggak kemana-mana ya, Anda, Bang. jatah Anda, jatah Anda, jatah Anda. jatah Anda. Begitu. Begitu. Mungkin bisa jadi jodoh kamu belum lahir kali, tungguin aja. Ya jangan dong. Jangan sama berondong. Berondongnya kejauhan kalau dia udah kuliah mah. Masya Allah. Mama terima kasih banyak Belum ya, ketemu Ma. jodohnya. Belum ketemu lahir. jodohnya. Iya. Terima kasih banyak Mama ya tausiahnya hari ini. Masya Allah. Ini pas banget nih tentunya hari ini jamaah yang di studio hadir milenial-milenial semua. Tapi tentunya yang seperti tadi Mama sudah sampaikan bahwa bergaya milenial boleh asalkan tetap soleh. Kemajuan pengetahuan juga diperbolehkan tapi harus tetap jaga iman. Jangan tergoda rayuan setan. Untuk itu berteman sama semuanya boleh juga tapi harus dijaga keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang sama dengan hari kemarin itu dia merugi, orang yang lebih buruk dari hari kemarin juga merugi, tapi orang yang lebih baik dari hari kemarin
dan itulah orang yang beruntung. Semoga kita termasuk salah satu dari orang-orang yang beruntung tersebut. Yuk mah, kita berdoa yuk mah. Yuk. Silahkan. Baik, anak-anak sekalian angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat begitu banyak kami tidak bisa menghitungnya ya Allah. Termasuk nikmat zaman milenial ini. Serba mudah, serba canggih, serba gampang, semuanya semua yang kami inginkan. Masya Allah, semuanya dengan mudahnya kami memesan makanan. Dengan mudahnya kami berhubungan. Dengan mudahnya kami bersilaturahim. Namun ya Allah, tetap tanamkan dalam dada kami keimanan dan ketakwaan kepadamu. Karena kemudahan ini yang diberikan olehmu kepada kami ya Allah, bukan untuk disalahartikan, namun kami tetap bersyukur dengan apa yang kau berikan kepada kami. Semoga Engkau menetapkan hati kami, mengistiqomahkan hati kami dengan serba mudah seperti ini. Tetap kami bersyukur kepadamu, tetap kami berpegang kepadamu ya Allah. Luruskan hati kami, tanamkan dalam diri kami bahwa kami memang benar-benar tetap bersyukur kepadamu, agar kami dengan segala kemudahan kami tetap sampai datang kematian kami istiqomah dengan dekat kepadamu ya Allah, tentu dengan bimbingan darimu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih buat kemudian tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi, terima kasih. Dan terima kasih jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.